Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengisyaratkan tidak akan mengerahkan pasukan ke Kiev untuk membantu perang Ukraina melawan Rusia. Dia ingin perang segera diakhiri karena sudah menyedot banyak uang Amerika yang dialirkan ke Kiev sebagai bantuan militer. Berbeda halnya dengan negara-negara NATO di Eropa yang tetap ingin mengerahkan pasukan ke Ukraina, meskipun dengan dalih sebagai pasukan penjaga perdamaian. Rusia menentang rencana negara-negara Eropa tersebut, mengancam menjadikannya sebagai target perang. Lantas, mampukah Eropa melawan Rusia dalam perang di Ukraina tanpa dukungan Amerika? Presiden Trump mengatakan dia percaya dengan kemampuan angkatan bersenjata Inggris daripada beberapa jenderal London, atau dalam hal ini banyak pensiunan petinggi militer Inggris. Ketika ditanya pada konferensi persnya dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Gedung Putih baru-baru ini tentang jaminan keamanan Amerika Serikat untuk Ukraina, Trump berkata, Inggris memiliki tentara yang luar biasa, militer yang luar biasa, dan mereka dapat mengurus diri sendiri. Namun, Presiden Amerika Serikat itu membiarkan pertanyaan menggantung mengenai apakah militer Inggris dapat melawan Rusia. Di depan umum, perwira senior militer Amerika Serikat dengan cepat memuji profesionalisme angkatan bersenjata Inggris. Namun, secara pribadi, mereka seringkali sangat kritis terhadap pemotongan jumlah personel mereka baru-baru ini, terutama pada Angkatan Darat Inggris yang sekarang memiliki lebih dari 70.000 tentara reguler. Terlalu kecil adalah apa yang dikatakan seorang jenderal Amerika Serikat yang sangat senior dalam pengarahan pribadi saat berkunjung ke Inggris. Menurut Institut Studi Strategis Internasional, pengeluaran militer Rusia sekarang lebih tinggi daripada total pengeluaran pertahanan Eropa dalam hal daya beli paritas. Jumlahnya meningkat sebesar 41% dan sekarang setara dengan 6,7% dari PDB. Sebaliknya, Inggris hanya akan menghabiskan 2,5% pada tahun 2027. Komentar Presiden Trump menggarisbawahi kenyataan bahwa dia tidak berencana menempatkan pasukan Amerika di Ukraina untuk mengawasi gencatan senjata. Kehadiran Amerika Serikat akan bersifat ekonomi untuk mengeksploitasi kepentingan pertambangan. Dia bersugesti bahwa hal itu sendiri mungkin menjadi pencegah Rusia untuk menyerang lagi. Namun, bahkan pemerintahannya berpikir harus ada kekuatan keras juga yang disediakan oleh pihak lain. Terserah negara-negara Eropa untuk melakukan itu. Pertanyaannya bukan hanya apakah Eropa memiliki kemauan. Apakah Eropa juga memiliki jumlah pasukan? Jawaban singkatnya adalah tidak. Itulah sebabnya Starmer telah mendesak jaminan keamanan Amerika Serikat tambahan dari militer paling kuat di dunia. Inggris tidak sendirian dalam memangkas angkatan bersenjatanya sebagai tanggapan atas berakhirnya Perang Dingin. Tren di Eropa itu perlahan-lahan berbalik, dengan lebih banyak negara meningkatkan pengeluaran pertahanan. Namun, Eropa sendiri tidak akan mampu menyediakan pasukan internasional sebanyak 100 hingga 200 ribu orang, yang menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diperlukan untuk mencegah Rusia menyerang lagi. Sebaliknya,
Pejabat Barat mengatakan mereka mempertimbangkan pasukan sebanyak 30.000 orang. Jet tempur dan kapal perang Eropa akan membantu memantau wilayah udara dan jalur pelayaran Ukraina. Pasukan itu akan difokuskan untuk memberikan keyakinan di lokasi-lokasi utama, kota-kota, pelabuhan, dan stasiun tenaga nuklir Ukraina. Mereka tidak akan ditempatkan di dekat garis depan saat ini di Ukraina Timur. Jet tempur dan kapal perang Eropa juga akan memantau wilayah udara dan jalur pelayaran Ukraina. Namun, para pejabat Barat yang sama ini mengakui bahwa hal ini tidak akan cukup. Oleh karena itu, muncul seruan untuk dukungan Amerika Serikat untuk memiliki keyakinan bahwa pasukan apapun yang dikerahkan tidak akan ditantang oleh Rusia, dan untuk memberikan keyakinan kepada Starmer bahwa dia dapat mengerahkan pasukan Inggris dengan aman. Para pejabat percaya bahwa paling tidak Amerika Serikat dapat memberikan pengawasan kepada pasukan Eropa manapun dengan elemen komando dan kendali, dan jet tempur Amerika Serikat yang siap merespon dari pangkalan udaranya di Polandia dan Rumania. Eropa tidak dapat menandingi kemampuan pengawasan berbasis ruang angkasa atau pengumpulan intelijen Amerika. Eropa juga dapat setuju untuk terus memasok senjata kepada Ukraina. Meskipun Eropa baru-baru ini menyalip Amerika Serikat dalam hal proporsi senjata barat yang dipasok ke Ukraina, di mana seorang sumber barat mengatakan Amerika Serikat telah menyediakan yang terbaik, seperti rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara. Negara-negara Eropa juga tidak memiliki pendukung yang diperlukan untuk melakukan operasi militer skala besar sendiri. Pasokan senjata barat ke Ukraina bergantung pada logistik Amerika Serikat. Kampanye pengeboman NATO di Libya pada tahun 2011 juga menyoroti kekurangan dengan negara-negara Eropa yang seharusnya memimpin, tetapi masih bergantung pada dukungan Amerika Serikat. Sekutu mengandalkan tanker pengisian bahan bakar Amerika Serikat dan penargetan Amerika Serikat. Tetapi Starmer tampaknya telah meninggalkan Washington tanpa jaminan dukungan militer Amerika Serikat. Berbicara kepada BBC, Sabtu 1 Maret 2023, Menteri Kesehatan Inggris, Wes Streeting, menyarankan bahwa komitmen ulang Donald Trump terhadap pasal 5 NATO, di mana serangan terhadap satu sekutu akan ditafsirkan sebagai serangan terhadap semua, mungkin sudah cukup. Tetapi Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, sebelumnya telah menyatakan bahwa setiap pasukan internasional yang dikirim ke Ukraina tidak akan menjadi pasukan NATO atau tercakup dalam perjanjiannya. Saat ini, tidak ada jaminan keamanan gaya NATO seperti itu. Kekuatan tekad Eropa sedang diuji. Starmer yang mengadakan pertemuan para pemimpin Eropa akhir pekan ini akan segera mengetahui apakah kata-kata hangat dari Donald Trump cukup untuk meyakinkan negara lain untuk bergabung dengan Inggris dalam mengerahkan pasukan di daratan Ukraina. Prancis adalah satu-satunya negara besar Eropa lainnya yang sejauh ini tampaknya bersedia melakukan hal yang sama. Beberapa negara Eropa Utara, Denmark, Swedia, dan negara-negara Baltik bersedia mempertimbangkan komitmen, tetapi sekali lagi menginginkan jaminan keamanan Amerika Serikat. Spanyol, Italia, dan Jerman sejauh ini menentang.
Starmer mungkin masih percaya bahwa ada ruang untuk negosiasi, bahwa Amerika Serikat mungkin masih bersedia mendukung pasukan Eropa. Tetapi untuk pertanyaan Donald Trump, apakah Inggris dapat menghadapi militer Rusia? Meskipun pasukan Rusia telah dilemahkan, jawabannya adalah tidak.